Kadang yang dibutuhkan seseorang bukan nasihat panjang, bukan kalimat motivasi, tapi telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi. Namun sayangnya, di zaman ini, lebih banyak yang ingin berbicara daripada mendengar. Lebih banyak yang sibuk menyebarkan cerita, daripada menjaga rahasia yang seharusnya disimpan. Padahal di balik setiap curhat yang diterima, ada amanah yang sedang dititipkan oleh Allah. Amanah untuk menjaga, bukan menyebar. Amanah untuk diam, bukan menambah bumbu cerita. Karena setiap kata yang keluar dari mulut akan dimintai pertanggungjawaban, dan setiap rahasia yang dibuka akan menjadi beban di hadapan Allah. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk didengarkan, tapi jika Allah menjadikan seseorang tempat bersandar bagi hati yang lelah, itu bukan kebetulan. Itu artinya Allah mempercayakan sebuah amanah untuk menjaga luka orang lain agar tidak menjadi bahan cerita. Menjadi pendengar yang baik bukan sekadar mendengarkan, tapi menjaga agar tidak satu pun rahasia yang keluar dari mulut. Karena mulut yang menjaga adalah tanda hati yang beriman. Allah mencintai hamba yang bisa menjaga lisan, karena di antara anggota tubuh yang paling ringan, lisanlah yang paling mudah menyeret seseorang ke neraka. Seringkali seseorang datang membawa kisah penuh air mata. Bercerita karena ingin sedikit tenang, bukan ingin dijadikan bahan pembicaraan. Tapi sayangnya, ada yang menjadikan cerita itu sebagai bahan gosip. Padahal Rasulullah pernah bersabda, cukuplah seseorang disebut berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Artinya, tidak semua yang terdengar harus disampaikan. Tidak semua yang diketahui harus disebarkan. Karena bisa jadi yang disebarkan adalah aib seseorang yang Allah sedang tutupi. Dan siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, Allah akan buka aibnya di akhirat kelak, di hadapan seluruh makhluk. Menjadi pendengar yang baik bukan tentang memberi jawaban, tapi tentang memberi rasa aman. Tidak perlu banyak bicara, cukup hadir dengan hati yang lembut. Terkadang diam jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Seseorang yang sedang terluka tidak butuh ceramah panjang, ia hanya butuh diyakinkan bahwa masih ada yang bisa dipercaya. Dan jika bisa menjadi orang itu, yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang diam tapi memahami, maka itu sudah lebih dari sekadar bantuan. Itu bentuk kasih sayang yang Allah cintai. Banyak orang meremehkan dosa lisan, padahal satu kata saja bisa merusak reputasi seseorang, bisa menghancurkan rumah tangga, bahkan bisa memutuskan silaturahmi yang sudah dijaga bertahun-tahun. Betapa banyak hubungan hancur bukan karena kejahatan besar, tapi karena ucapan kecil yang tidak dijaga. Satu kalimat yang diucapkan tanpa pikir panjang bisa menjadi sebab seseorang menangis dalam diam. Allah berfirman, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf 18. Artinya setiap kata terekam, setiap gosip tercatat, dan setiap rahasia yang dibuka akan dimintai pertanggungjawaban. Zaman sekarang, rahasia bukan lagi hal yang ditutup, tapi sering dijadikan konten. Orang-orang berlomba membongkar kisah pribadi di depan layar, tanpa sadar sedang membuka aib diri sendiri, bahkan orang lain. Dan yang lebih menyedihkan, ada yang mendengarnya, lalu menyebarkannya lagi. Dari satu status menjadi 1000 gosip, dari satu video menjadi jutaan tontonan. Padahal jika benar-benar beriman, harusnya hati merasa takut saat tahu aib orang lain. Karena bisa jadi Allah memperlihatkan aib itu bukan untuk disebar, tapi untuk dijadikan pelajaran agar tidak melakukan hal yang sama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam bukan berarti lemah, tapi tanda kebijaksanaan dan ketenangan hati. Tidak semua hal butuh tanggapan, tidak semua cerita butuh opini. Kadang, yang terbaik adalah menutup mulut, karena tidak semua yang benar harus diucapkan, dan tidak semua yang salah perlu dibeberkan. Diam bisa jadi ibadah, kalau niatnya untuk menjaga kehormatan orang lain, karena menjaga aib orang lain, sama artinya dengan menjaga kehormatan diri sendiri. Setiap manusia punya masa lalu, punya kesalahan, punya bagian dari hidup yang ingin disembunyikan. Namun Allah dengan segala kasih sayangnya
menutup aib hamba-hambanya agar tidak terlihat oleh dunia. Karena jika semua dosa ditampakkan, tidak ada satupun manusia yang akan saling menghargai. Maka jika Allah sudah menutupi, jangan jadi manusia yang malah membuka. Karena siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Dan siapa yang membuka, Allah akan membukanya di hadapan seluruh makhluk. Betapa malunya nanti saat semua kesalahan kecil yang disebarkan tentang orang lain berbalik ditampakkan oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Menjadi pendengar sejati berarti siap menjaga kepercayaan. Jika seseorang datang membawa cerita, anggap itu seperti surat pribadi antara dua hati. Surat yang hanya boleh dibaca oleh penerima, bukan untuk disebarkan. Jadilah orang yang bisa dipercaya untuk diam. Karena di dunia yang penuh kebisingan, pendengar yang bisa menutup mulut adalah anugerah besar. Dan siapa yang bisa menjaga rahasia saudaranya, Allah akan menjaga rahasianya di hari yang paling menegangkan. Kalaupun tahu sesuatu yang buruk, lebih baik diam dan doakan. Karena bisa jadi hari ini seseorang tergelincir, tapi besok ia lebih mulia di sisi Allah dibanding diri sendiri. Dan sungguh, tidak ada yang tahu akhir kehidupan seseorang. Mungkin orang yang digosipkan hari ini justru yang akan disambut malaikat dengan senyuman nanti di akhirat. Menjadi pendengar bukan tentang banyak bicara, tapi tentang mampu memahami tanpa menambah luka. Di dunia, mulut bisa bicara bebas, tapi di akhirat, setiap kata akan bersuara sendiri. Dan yang pernah disebar akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Jadilah pendengar yang menutup mulut, bukan yang membuka mulut. Karena bisa jadi, yang dijaga hari ini akan menjadi sebab Allah menjaga di akhirat nanti. Dan diam karena iman, lebih mulia daripada bicara tanpa arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap langkahmu di dunia ini selalu mengarah kembali kepada Allah